Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah untuk memperdalam ilmu agama, untuk mencari ilmu agama sebagai salah satu pedoman untuk menjadi insan yang lebih bertakwa. Dan tak lupa juga kami ingatkan kepada pemirsa dan pendengar semuanya bahwasanya saat ini banyak sekali saudara-saudara kita di berbagai daerah di Indonesia sedang ditimpa musibah, baik ada banjir, tanah longsor, dan berbagai musibah yang lainnya. Untuk itu, kami mengundang Anda untuk ikut andil dalam berdonasi, dalam menginfakkan sebagian harta yang Anda miliki melalui rekening MTA Peduli Bencana pada Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI dengan nomor rekening 2234 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Dan kemudian setelah Anda berhasil mentransfer donasi yang Anda kirimkan, silahkan Anda mengkonfirmasi kepada Ustadz Sunarjo di nomor telepon 081 2298 2256. Dan insya Allah apa yang Anda berikan akan sangat membantu bagi saudara-saudara kita untuk pemulihan dalam penderitaan terdampak bencana. Dan alhamdulillah saya senang rasanya saya Muhammad Faisal dapat menemani Anda dalam acara Fajar Hidayah. Dan di studio sudah hadir Ustadz Sunarno yang insya Allah akan memberikan kepada kita ilmu dan pembelajaran untuk kita sama-sama belajar meningkatkan ilmu dan keimanan kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini, ya? Ya, sehat, baik. Alhamdulillah. Tadi perjalanan lancar ya kalau pagi? Ya, lancar, ya. Alhamdulillah. Untuk pagi hari ini, Ustaz, materi yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar apa? Ya, kita akan bicara tentang pentingnya menegakkan sholat dalam keluarga. Oke, baik. Jadi pentingnya menegakkan sholat dalam keluarga, karena memang sholat ini tiangnya agama Islam, begitu ya. Satu syarat yang menjadi satu-satunya syarat untuk kita masuk ke surga juga ya, karena memang sholat ini sangat penting. Dan tak lupa juga kami mengundang Anda semuanya untuk bergabung bersama kami apabila ada pertanyaan yang ingin langsung ditanyakan kepada Ustadz Sunarno. Anda dapat menghubungi di nomor 0271 679 3000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Dan di segmen yang pertama ini, mari kita persiapkan diri kita, persiapkan catatan kita untuk mendengarkan apa yang Ustadz Sunarno sampaikan. Monggo, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, syukur alhamdulillah hari ini Allah berkenan dengan kita mengawali aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, hari ini kita akan bicara tentang pentingnya menegakkan sholat dalam keluarga. Kebaikan dalam keluarga, kebahagiaan dalam keluarga tidak hanya dilihat dari kecukupan materi, duniawi. Bukan itu yang menentukan. Namun yang lebih penting dari materi, yaitu perbaikan jiwa, perbaikan rohani dalam keluarga itu. Baik itu bagi suami, istri,
dan anak-anak kita. Tentu itu diwujudkan dalam ketaatan pada ajaran agamanya, terutama dalam hal ini adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih utama lagi adalah sholat, karena sholatlah yang menentukan baik buruknya kita dalam kehidupan ini. Dan sholat itulah yang menjadi tiang tegak atau tidaknya agama seseorang. Saudaraku, ayat yang sudah sangat familiar di tengah-tengah kita kaum muslimin. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan ajaklah, perintahlah keluargamu untuk menegakkan sholat. Ayat ini menekankan betapa besar tanggung jawab seorang kepala keluarga agar membiasakan keluarganya, membiasakan dirinya untuk menegakkan sholatnya. Karena sholat itu tidak hanya ibadah pribadi, tapi juga tanggung jawab sosial dalam keluarga. Ini harus diperhatikan. Kemudian dilanjutkan, wastabir 'alaiha, bersabarlah kamu dalam mengerjakan itu. Maksudnya apa? Untuk mengingatkan, mengajak pada keluarga itu dalam hal menegakkan sholat. Kata wastabir itu bermakna sabar yang sungguh-sungguh dan konsisten. Karena menjaga sholat itu tidak hanya sekali-sekali, tapi harus terus-menerus seumur hidup. Tidak boleh putus di jalan. Dan bersabar dalam memperhatikan sholat keluarga, mengingatkan dengan sabar. Umpamanya seorang suami ketika datang dari bepergian, sudah waktunya sholat, tanyakan dulu pada istrinya, sudah sholat atau belum. Kita sebagai orang tua ketika pulang, sedang anak sudah ada di rumah, sudah masuk waktunya sholat, ditanya sholatnya, sudah sholat atau belum. Ini perlu terus kita biasakan. Jadi yang pertama kali kita tanyakan dalam keluarga itu sholatnya dulu. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Karena tentram dan tidaknya, baik dan buruknya dalam keluarga kita itu, sholatlah yang sangat menentukan. Saudaraku, kemudian ayat-ayat ini dilanjutkan, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kami tidak meminta rezeki padamu, kamilah yang memberi rezeki padamu. Ayat ini menegaskan, kami tidak meminta rezeki padamu, dan Allah jamin yang akan memberikan rezeki. Karena biasanya manusia itu abe dalam menjalankan perintah agama, abe dalam menjalankan ibadahnya, karena kesibukannya dalam hal dunia, kesibukannya dalam hal bekerja, kesibukannya dalam hal mencari rezeki. Ini yang sering. Maka kita ini diingatkan, rezeki itu bukan karena kerja kerasmu saja, tapi Allah yang jamin. Allah yang jamin. Maka kita jangan takut ketika menyita waktunya untuk beribadah pada Allah, untuk menjalankan perintah-perintah agama, untuk sabilillah,
dan lain sebagainya, karena meninggalkan pekerjaan kita. Karena Allah lah yang akan menjamin. Ini harus jadi keyakinan kita sebagai seorang muslim. Kita nggak perlu khawatir. Dengan ketekunan ibadah kita, dengan kita memperhatikan ibadah pada keluarga kita, seolah-olah mengurangi penghasilan kita, mengurangi rezeki yang ada pada kita. Padahal Allah lah yang menjadi penjaminnya. Di dalam surat Ad-Dariyat 58, Allah tegaskan, Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pemberi rezeki dan yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Maka kalau kita urusan rezeki, jangan mengandalkan hanya usaha dohir, melupakan yang memberikan rezeki kepada kita. Sehingga ketaatan yang kita jalani, ini perintah dari yang akan memberi rezeki pada kita. Masa Allah akan menterlantarkan kita? Tidak mungkin. Saudaraku, dalam hadis Ibnu Majah nomor 4097, At-Tirmidzi nomor 2466, dari Abu Khalid Al-Walibi dari Abu Hurairah yang berkata, Nabi SAW bersabda, Yaqulullah subhanahu, Ya bnu Adam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai anak Adam. Kita semuanya ini anak turun dari Adam. Tafarruq li ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah padaku. Kalau yang namanya beribadah itu, ya ibadah mahdoh, itu sholat dan lain sebagainya. Yang ghairi mahdoh termasuk kita ngaji, taklim, mempertadaburi Al-Quran, dan yang lain. Maka kita utamakan. Maka kita ini diajarkan utamakan Allah. Allah jangan di nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, tapi utamakan. Ini yang diajarkan pada kita. Jangan diabaikan. Amlak sadraka ghinan. Kalau itu kamu lakukan, niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Karena bagaimanapun namanya kaya, bukan kaya materi. Kalau dalam hadis lain itu dikatakan, laisal ghina bi kasratil arad, walakinal ghina ghinan nafs. Kaya jiwa. Kaya jiwa itu penting. Karena banyak orang yang tampak kaya materi, kalau jiwanya miskin, naudzubillah min dzalik. Tidak bertambah qanaah, namun bertambah rakusnya. Sehingga tidak ingat lagi mana yang halal, mana yang haram. Namun kalau orang yang kaya, jiwa yang ada qanaah, bersyukur pada Allah. Kemudian dilanjutkan nanti tadi, sudah faqroka, dan akan aku hilangkan kemiskinanmu. Karena kebiasaan manusia itu yang ditakuti miskin. Kalau Jawanya itu melarat. Padahal miskin itu bukan hanya dari sisi materi, tapi sisi jiwa. Maka kalau kita ini miskin, itu diawali dari miskin jiwa. Maka kalau kita ini utamakan Allah, Allah yang akan mengeluarkan kita dari kemiskinan menuju pada kekayaan, kecukupan. Ini harus jadi keyakinan tentunya. Sehingga apapun yang kita jalani dalam rangka menjalankan ketaatan kita pada Allah, kewajiban kita pada Allah, tidak akan mengurangi apapun dalam hal sisi dunia kita. Ini harus jadi keyakinan.
Maka mari ini kita tanamkan pada diri sendiri, pada keluarga, pada anak-anak kita. Kalau Allah menghendaki kita miskin, itu dengan waktu yang sangat cepat. Coba kita lihat, saudaraku, apa yang terjadi di sekitar kita. Banyak orang miskin karena adanya bencana. Tidak hanya miskin harta, rumahnya hancur, hartanya hilang, dan lain sebagainya. Maka ini harus jadi pelajaran betapa besar kekuasaan Allah yang sering diabaikan oleh manusia. Maka kita jangan termasuk yang mengabaikan. Mari kita utamakan. Kemudian Allah lanjutkan dalam hadis qudsi ini, wa ilam tafal malah tu satraka syuklan. Kalau dalam ibadah itu tidak kamu lakukan, Allah tidak kamu utamakan, yang terjadi Allah akan masukkan dalam hatimu kesibukan urusan dunia, tapi tidak ada ujungnya. Hanya sibuk urusan dunia, tapi nggak ada ujungnya. Tidak membawa ketenteraman, tidak membawa ketenangan. Bahkan yang muncul kegelisahan, keresahan, dan lain sebagainya. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Walam asyuda fakroka, dan Allah tidak akan hilangkan kemiskinanmu. Maksudnya apa? Walaupun dari sisi materi melimpah, tapi jiwa miskin ini senantiasa menghantui pada diri kita. Maka naudzubillah. Kemudian dalam ayat tadi dilanjutkan, wal aqibatu littaqwa. Akibat yang baik itu hanya Allah berikan pada orang yang bertakwa. Kira-kira kita sebagai orang bertakwa atau tidak? Kalau kita orang bertakwa, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Karena di dalam Al-Quran, Allah beberapa kali menegaskan, al-aqibatu, kesudahan yang baik, itu hanya untuk orang-orang bertakwa. Maksudnya kebahagiaan hidup, keselamatan, kemuliaan, apalagi surga nanti di akhirat, itu hanya dijanjikan pada orang bertakwa. Maka kalau kita ingin dunia bahagia, di akhirat surga, hanya takwalah yang harus kita kuatkan pada diri dan keluarga kita. Nah, takwa itu bisa dilihat bagaimana kita dalam menjalankan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan apa yang kita lakukan itu penuh dengan ketundukan. Maka kalau dalam surat Qasas ayat 83 itu Allah firmankan, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna al-'uluwan fil ard wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan dirinya ketika di dunia. Sombong itu kan kita sudah paham, menolak kebenaran dan meremehkan orang yang menyampaikan kebenaran itu. Kemudian berbuat kerusakan di muka bumi, baik kerusakan secara material, kerusakan secara moral. Nah, di dunia itu sekarang ini yang sedang marak-maraknya. Kerusakan material, kerusakan moral, kerusakan sosial. Maka mari kita jaga keluarga kita dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita tingkatkan. Kemudian, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang bertakwa. Maka mudah-mudahan kita termasuk ada di dalamnya.
Kemudian Allah lanjutkan fasbir innal aqibata lil muttaqin. Ini dalam ayat yang lain Allah firmankan, maka bersabarlah kamu. Kita sabar, terus menjalankan, jangan merasa capek, merasa lelah dalam mengingatkan, dalam mengajak pada kebaikan, utamanya urusan ibadah pada Allah SWT. Karena orang bertakwa itu adalah orang yang menjaga hubungannya pada Allah dengan baik, dan juga hubungannya pada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi nomor 2516, kita diberikan pelajaran, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun berada. Mari kita bawa takwa ini ketika kita kerja di mana saja, baik di kantornya, di sawah ladangnya, di pasarnya, dan lain sebagainya. Takwa ini kita bawa sehingga mempengaruhi perilaku kita, baik ucapan maupun perbuatan. Wa tabi'in sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita terlanjur berbuat satu kekeliruan, kesalahan, ikuti keburukan, kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan, karena itu akan menutup. Karena bagaimanapun manusia berusaha untuk berbuat baik, bisa tergelincir, bisa salah, bisa keliru. Karena kesalahan itu bukan satu hal yang aib. Namun kalau itu kita sengaja, itulah yang aib. Wal khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah pada manusia dengan akhlak yang baik. Maka mari, sebelum kita bergaul pada manusia, akhlak yang baik kita tunjukkan pada Allah SWT, pada Rasulnya, bagaimana kita sebagai makhluk yang baik, umat yang baik, yang hidup di dunia ini. Kemudian dalam keluarga kita, di masyarakat kita, pada siapapun mari kita tunjukkan akhlak yang baik, baik ucapan maupun perbuatan. Saudaraku, begitulah kiranya. Semoga kita bisa mengamalkan. Terima kasih. Baik, demikian tadi ya untuk mukadimah dan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Sunarno, yang menekankan pentingnya menegakkan sholat dalam keluarga, dan tentunya terlebih dahulu pada dalam diri kita, kemudian melebar kepada dalam keluarga kita, dan juga pada masyarakat, khususnya saudara-saudara kita sesama muslim. Karena memang sholat ini menjadi salah satu tiangnya agama dan menjadi penentu baik buruknya perilaku kita, baik diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada hubungan sosial di masyarakat sekitar. Dan di segmen yang kedua nanti kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk kepada kita. Untuk itu, maka pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Fajar Hidayah. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di Fajar Hidayah di segmen yang kedua ini, masih bersama beliau Ustadz Sunarno dengan tema pentingnya menegakkan sholat dalam keluarga. Dan di segmen yang kedua ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kami, dan kami tentunya juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung kepada beliau Ustadz Sunarno, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0271 679 3000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Ini ada Ibu Siti di Karanganyar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya terkait pelaksanaan sholat witir. Suatu hari karena kecapean setelah sholat maghrib dan saya ketiduran, bangun-bangun sudah adzan isya. Pertanyaannya, jika akan melakukan sholat witir, kapan pelaksanaannya? Maksudnya setelah sholat isya apakah boleh atau sudah tidak boleh? Karena ketika maghrib saya sudah tidur dan mengingat untuk sholat witir itu sebelum tidur. Mohon pencerahannya. Ya, jadi Ibu ya, jadi tidak ada witir harus belum tidur, itu tidak ada. Walaupun sudah tidur boleh witir itu. Jadi kalau Ibu mau sholat witir, kalau dikhawatirkan nanti malam itu sulit untuk bangun karena capek gitu ya, itu Ibu setelah sholat isya itu boleh witir. Boleh witir. Tadi setelah sholat isya, walaupun tadi maghrib tiduran, nggak masalah. Namun kalau yakin bahwa akhir malam bisa bangun, yaitu lebih afdol. Maka kalau habis isya terus witir baru tidur. Lah nanti ketika bangun tinggal sholat malamnya, sholat tahajudnya, tidak usah witir lagi. Jadi nggak ada masalah Ibu, walaupun sudah tidur itu bukan suatu halangan untuk menjalankan sholat malam atau sholat witir. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian tadi ya Ibu Siti, semoga dapat dijadikan pencerahan. Dan ternyata ini sudah ada telepon yang masuk, Ustaz. Mari kita terima terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dari Ibu Mutrika, Bengkulu Utara. Baik, Ibu Muslihah ya. Apa yang bisa disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Ya, ini saya akan mengajukan pertanyaan. Hadis yang telah dijelaskan tadi, apakah sudah diblosurkan? Kalau sudah, itu bulan apa ataupun tahun berapa? Yang pertama. Yang kedua, pengertian miskin itu ada kalanya miskin harta, miskin ilmu, miskin jiwa. Tolong pencerahannya, penjelasan daripada kategori miskin tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, hadis tadi brosur kita sudah ada, cuman kalau tanggalnya saya lupa. Sudah ada itu. Sudah ada. Kemudian kalau urusan miskin itu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan itu miskin jiwa. Maka kita sebagai seorang muslim jangan sampai miskin jiwa. Karena namanya miskin jiwa itu dampaknya luar biasa. Maka kalau Rasulullah itu menyatakan laisal ghina bi kasratil arad. Kaya itu bukan kaya materi aja. Tapi al-ghina itu ghina nafs, kaya jiwa. Nah, jiwa yang kaya ini akan muncul perilaku-perilaku yang mulia. Perilaku-perilaku yang mulia. Maka kita sebagai orang muslim itu kaya jiwanya. Jiwa yang dekat pada Allah. Jiwa yang senantiasa dalam bimbingan Allah. Insya Allah jiwa yang kaya. Karena ngerti hakikat hidup ini apa. Maka yang ada hanya syukur dengan apapun yang Allah sudah berikan pada kita. Ini pentingnya kaya jiwa. Tidak mudah hanyut
pada keinginan-keinginan yang kadang-kala atau sering menjerat pada kehidupan manusia. Maka karena kita itu adanya qanaah dan syukur, kita ini jiwanya tenang, tentram. Ini pentingnya. Namun kalau miskin hati, miskin jiwa, walaupun materi melimpah, dia tidak kenal ini halal haram, ini milik siapa. Ini bahaya sekali. Maka kalau ini yang dominan dalam kehidupan, yang muncul pertengkaran, percekcokan, perebutan, masalah dunia, saling dengki, saling iri, dan lain sebagainya. Karena jiwanya miskin. Maka kita, naudzubillah, maka jangan sampai kita menjadi hamba yang miskin jiwa. Coba kalau kita ini, kalau miskin harta, dalam arti harta itu relatif. Coba kita lihat, kalau Allah itu akan memiskinkan manusia itu cuman waktu menit, detik. Kita lihat apa yang di sekitar kita yang terjadi. Namun iman, takwa, ini akan dibawa sampai mati. Maka kita bersyukur pada Allah jadi hamba yang muslim. Maka kita jangan hanya khawatir miskin masalah materi. Tidak, Allah jamin. Kalau tadi, dalam arti tadi, kalau kita utamakan Allah, Allah akan berikan kita kaya jiwa, dan Allah akan entaskan kita dari kemiskinan, dari kefakiran. Itu janji. Tinggal kita laksanakan saja. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba yang kaya jiwa, jauh dari miskin hati. Karena itulah modal kehidupan kita, bahagia atau sengsaranya manusia hidup. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian ya Ibu Musliah. Kemudian kita beralih, masih ada telepon yang masuk. Kita terima terlebih dahulu ya Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faisal. Baik, dengan siapa ini dan di mana? Bapak Mustafa dari Aceh Selatan. Oh ya, baik Bapak Mustafa. Apa yang ingin disampaikan ke Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sunarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Semoga Ustaz bersama Faisal selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya. Mohon terusnya Pak Ustaz, yaitu dalam surat Fussilat ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin adzim. Artinya sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak pula dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Quran surat Fussilat ayat 35. Apa yang dimaksud dengan orang yang mempunyai keuntungan yang besar, Pak Ustaz? Yang pertama, yang kedua, ada salah seorang sahabat Rasulullah bernama Anas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sabar dalam ayat ini ialah apabila seorang dimaki oleh orang lain, ia berkata, jika engkau memakiku dengan alasan yang benar, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosamu. Jika engkau memaki dengan alasan yang tidak benar, mudah-mudahan Allah
mengampuni dosa-dosaku. Mohon translasi Pak Ustaz dari perkataan salah seorang sahabat ini tersebut, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu. Itu saja yang bisa sampaikan pada Ustaz Sunarno. Atas pencerahannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ya, jadi ayat 35 surat Fussilat tadi, itu kita harus baca ayat 34-nya. Kan ayat 34-nya itu wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kan tidak sama antara kebaikan dengan kejahatan, keburukan. Tidak sama. Dunia akhirat tidak sama. Kemudian idfa billati hiya ahsan. Dalam menghadapi kejahatan, keburukan, kita diajarkan untuk menghadapi dengan kebaikan. Ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan yang mudah ini. Ini butuh jiwa yang besar, hati yang lapang, hati yang longgar. Ini akhlak yang mulia masalahnya. Sehingga tidak terpancing dengan keburukan orang lain yang ditimpakan pada diri kita. Sehingga kita tidak kehilangan akal sehat, jiwa tetap jernih, pikir tetap bening, sehingga dalam menghadapannya itu tetap dalam kebaikan-kebaikan. Maka ayat 35 itu tadi, wa ma yulaqaha, sifat-sifat yang baik itu tidak diberikan illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Menghadapi keburukan itu suatu hal yang tidak mudah. Sedangkan kita diajarkan untuk tetap berakhlak yang baik, walaupun menghadapi orang yang berakhlak buruk. Padahal akhlak buruk itu ditujukan pada kita, tapi kita enggak terpancing. Kita tetap sabar, ucapan tetap baik, perilaku tetap baik, tidak terpancing emosi. Ini sifat yang sangat mulia, akhlak yang sangat mulia. Tidak mudah orang untuk menjalankan ini, kecuali kalau Allah menolong. Karena kesabaran itu kita tidak bisa menjalankan kecuali atas pertolongan Allah. Kemudian wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim. Dan akhlak yang baik itu tidak dianugerahkan kecuali pada orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Maka orang yang hidup dalam keberuntungan yang besar itu kalau dihiasi dengan akhlak yang mulia. Bukan harta yang melimpah. Harta penting, namun lebih penting yaitu akhlak yang mulia. Maka mari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita didik supaya berakhlak yang mulia. Karena itulah yang akan membawa keberuntungan kita dunia akhirat. Tidak ada yang lain. Maka Allah ajarkan ini supaya kita sebagai hambanya menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, walaupun menghadapi keburukan orang lain. Apalagi kalau kita itu menghadapi kebaikan-kebaikan orang lain, mesti lebih baik. Dan ini butuh kesabaran. Dan sabar itu hanya bisa berada pada diri kita kalau Allah menolong diri kita. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Baik, demikian tadi ya Bapak Mustafa penjelasan dari Ustadz, semoga dapat dipahami dengan baik. Dan kita beralih ke pertanyaan di WhatsApp ini Ustadz. Ada Ibu Yani di Klaten.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika bekerja di luar kota sudah sekitar 5 tahun dan mudik seminggu sekali, apakah masih termasuk musafir ketika di tempat rantauan sehingga bisa menjamak dan mengqashar sholat? Terima kasih. Iya. Jadi kalau namanya merantau itu ya musafir. Maka kalau namanya musafir ya boleh sholatnya dijamak, diqashar. Namun ini rukhsah. Kalau memang di situ bisa menjalankan sholat tamam, itu juga baik. Juga baik. Kita tetap ke masjid, mengikuti jamaah. Jadi kalau kita mau menjalankan tamam, juga betul. Namun kalau mau mengqashar atau jamak juga boleh. Jadi kebolehan saja. Karena itu rukhsah. Karena ibu dalam posisi musafir. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian ya Ibu Yani. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang lain ini, Ustadz. Ada dari hamba Allah di Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya sudah dewasa, umurnya 27 tahun dan berprofesi sebagai seorang guru. Tapi sholat subuhnya selalu siang. Kalau saya nasihati, dia marah-marah dan menjawab, bendino kok diseneni. Kemudian tapi setiap saat mesti saya bangunkan untuk sholat subuh. Saya merasa bersalah dan gagal mendidiknya. Bagaimana sikap saya yang seharusnya, Ustaz? Ya. Jadi ibu sebagai orang tua wajib terus diingatkan, walaupun dia kesel dalam mendengarkan itu. Karena kita itu diajarkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terus ingatkan. Karena itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman, jengkel dengan diingatkan terus itu. Jadi selama itu jadi tanggung jawab ibu, di rumah ibu tidak boleh ada yang mengabaikan sholat, siapapun itu. Harus terus diingatkan dengan tegas, jangan takut. Karena kalau Allah saja sudah diabaikan, apalagi pada manusia. Maka kalau subuh saja sudah bukan hanya sekali-sekali, sering, bahkan sengaja, kesiangan dan sebagainya, itu kan jadi kebiasaan yang buruk. Itu kan hanya sebagai penggugur kewajiban. Maka ingatkan, terus ingatkan. Terus ibu dengan sabar, dan ibu tidak perlu merasa jengkel. Ingatkan, karena itu kewajiban demi keselamatan diri dan keluarga. Ingatan ibu, semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih. Dan alhamdulillah Ustadz, ini kita sudah di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga ilmu serta tausiah yang disampaikan di pagi hari ini. Tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk kami dan pemirsa semuanya agar kedepannya menjadi seseorang, menjadi umat Islam yang akan terus menjadi lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi ya pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, acara Fajar Hidayah pagi hari ini. Dan tentunya kami juga mengingatkan kembali untuk pemirsa dan pendengar sekalian, apabila Anda ingin bergabung untuk menginfakkan sebagian harta yang Anda miliki demi meringankan beban dan penderitaan bagi saudara-saudara kita di berbagai daerah atas bencana yang menimpa mereka, Anda dapat bergabung di program MTA Peduli Bencana pada Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 2234 234 111,
atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Dan setelah transfer berhasil, silahkan Anda konfirmasi kepada Ustadz Sunarjo di nomor 081 2298 2256, dan insya Allah apa yang Anda berikan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana akan sangat bermanfaat untuk kemudahan dan pemulihan dari penderitaan yang mereka alami saat ini. Dan akhirnya saya Muhammad Faisal mohon undur diri, dan apabila ada salah kata dan juga pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami sampaikan, belum bisa kami jawab, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saksikan terus Fajar Hidayah setiap pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Muhammad Faisal mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.